ketemu ya. Kalau dunia entertainnya udah selesai. Sekarang mengabdi aja untuk umat dan untuk kemanusiaan. Mungkin juga suami kan tuh pernah ikut ini juga. Oh pasti, karena kehidupan di New Zealand itu nggak bisa jadi orang yang tunjuk-tunjuk. Biarpun kita dikaruniai Allah gitu ya, titipan amanah kepemilikan sapi, lahan yang begitu banyaknya, begitu luasnya, tapi tidak ada orang di sana yang misalnya hanya di belakang meja gitu. Tidak, kita semua harus terjun. Pemilik usaha apapun dia terjun setiap waktu, setiap hari, setiap saat ya. Apalagi seperti Syekh yang betul-betul memang menguasai dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z. Jadi istri dan anak-anak seluruhnya terjun gitu ya, mengurusi sapi, mengurusi lahan, mengurusi berbagai macam hal, karena ini juga bagian dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah titipkan, maka kaum muslimin harus maksimal dalam menjaga dan mengurusi titipan Allah tersebut. Jadi ya ngurus semuanya. Jadi lebih baru juga mungkin selama di sana. Kenapa? Mengurus ternak jadi lebih baru juga. Iya, menjadi bagian dari ikhtiar kehidupan juga ya, mengurusi ternak. Kemudian kami hidup dikelilingi lahan sehingga banyak hewan-hewan lainnya kan, ada kuda, kami juga punya anjing-anjing pekerja, kemudian juga tentu ada kucing-kucing liar yang memang hidup di farm yang juga kami urus begitu ya. Macam-macam ada macam-macam. Berarti makan untuk susu ambil dari Langsung sendiri? ya kan, iya. Ikutnya kan? Iya, pastilah. Dan di sana ya memang aktivitas kita di seputar farm itu ya semua harus pakai four wheeler, ya harus pakai two wheeler, three wheeler. Jadi semua harus bisa mengendarai motor besar untuk keliling farm, untuk menggiring sapi gitu. Ya begitulah. Cuma kan nggak dibikin konten teman-teman ya. Seru apa sih Teh mungkin? Bagi-bagi tugas biasanya sama Syekh, sama anak-anak, Pasti, biasanya ya. gimana tuh? Pasti dalam kehidupan ini sebagai suatu keluarga kita hidup dalam fondasi iman dan takwa kepada Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari semua berbagi tugas. Karena rumah harus diurus, hewan-hewan mesti diurus, peternakan mesti diurus ya, dan itu kan juga semua ada pekerjaan administrasinya, bukan hanya pekerjaan lapangan ya, sebab bagaimanapun ini pada akhirnya ritmenya adalah ritme usaha kan. Jadi seluruhnya A sampai Z dilakukan bersama-sama. Di luar memang tim ya, walaupun timnya juga tidak banyak, hanya 7 orang gitu ya, plus kita keluarga yang mengurusi segala urusan amanah Allah ini gitu, termasuk juga sambil mengurus masjid ya, sambil mengurus umat ya. Alhamdulillah ini betul-betul hidup gitu, hidup yang hidup. Tapi mudah nggak sih Teh beradaptasi dengan dunia baru ini? Insya Allah karena dalam perjalanan hidup sebelumnya juga Allah takdirkan ya, dalam ikhtiar dakwah kemanusiaan sejauh ini Allah sudah izinkan Teteh bisa bekerja, berkeliling, hidup, tinggal ya hampir di mungkin 31 negara selama di seluruh dunia. Jadi ritme itu sudah terbentuk sebelum akhirnya Allah takdirkan sekarang berakhir bermukim di New Zealand. Jadi proses adaptasinya alhamdulillah tidak terlalu panjang, dengan dukungan Syekh, dukungan anak-anak ya, dan mungkin yang perlu adaptasi yang agak ketat sedikit itu hanya soal tubuh ya, karena kan pindah dari negara tropis ke wilayah yang betul-betul dekat dengan kutub selatan gitu. Tapi alhamdulillah semua bisa dilewati dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau ke Indonesia sendiri itu setiap berapa bulan sekali atau berapa? Nggak ada patokan, tapi biasanya 1 tahun 2 atau 3 kali pasti ke Indonesia. Dan beberapa tahun ini Ramadan selalu ada ke Indonesia, karena Ramadan memang berbagai macam kegiatan dakwah ya, aktivitas umat juga banyak di Indonesia, di New Zealand. Jadi Ramadan biasanya dibagi waktunya antara Indonesia dengan New Zealand. Yang lainnya tidak tentu. Iya, oke.